Wallahi, kata Nabi, kata wahyu, kata hadis, tidak ada ruh gentayangan, tidak ada ruh yang masuk kepada ponakan, kepada menantu, kepada anak, lalu bersuara seperti nenek kita, memberi nasihat itu, nasihat ini, berhujat itu, berhujat ini, wasiat itu, wasiat ini. Wallahi, tidak ada ruh yang demikian. Kalau seandainya ada iklan dijual rumah mewah lengkap plus aksesoris dan fasilitasnya, tinggal klik buka pintu, tinggal di sana. Tapi rumah itu bekas rumah orang gantung diri, atau orang penghuninya dibunuh, dibantai perampok. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Kalau seandainya bapak punya duit, ibu punya duit, rumah cantik, rumah mewah, ada satpamnya, lengkap dengan tamannya, semua aksesoris rumah berkelas, tapi rumah itu satu isi rumah dibantai perampok, sudah seminggu baru ketahuan. Atau ada orang bunuh diri, dijual murah. Siapa yang mau beli? Satu masjid tidak ada yang mau beli kalau punya duit. Hah? Siapa yang mau? Masya Allah. Masya Allah. Kalau bapak punya uang, bapak mau beli? Baik. Saya tanya, kenapa orang tidak mau beli? Kenapa sebahagian kaum muslimin tidak mau beli? Karena ada ruh gentayangan. Karena ada hantu. Paham maksud saya? Paham maksud saya? La yu'minu ahadukum. Tidak tergolong orang yang mukmin yang masih meyakini rumah orang yang mati tergantung, rumah orang yang mati dibunuh. Perhatikan. Atau ada roh nenek yang masuk kepada cucu, ponaan, atau anaknya lalu memberi nasihat. Atau ada pocong yang melompat-lompat, tangan yang datang sendiri, lalu. Allah. Semuanya itu bohong. Saya jamin setelah kajian kita selesai, nanti kalau ada rumah yang begitu harganya miring, punya duit, beli. Beli ya? Diskonnya kasih saya. Beli. Wallahi, ambil dari saya, dan ini qala Allah wa qala Rasul. Ini wahyu. Demi Allah tidak ada ruh gentayangan. Demi Allah tidak ada ruh gentayangan. Wallahi, kata Nabi, kata wahyu, kata hadis, tidak ada ruh gentayangan, tidak ada ruh yang masuk kepada ponakan, kepada menantu, kepada anak, lalu bersuara seperti nenek kita, memberi nasihat itu, nasihat ini, berhujat itu, berhujat ini, wasiat itu, wasiat ini. Wallahi, tidak ada ruh yang demikian. Ambil ini dari saya, ala biiznillah, itu wahyu. Itu perkara pertama. Kalau ada sekelompok manusia yang masih percaya dengan itu, dipertanyakan mukminnya. Tapi Ustadz, masuk aja di gerbang lah togak bulu kuduk. Itu terlalu banyak nonton sinetron Gilo. Iya. Solat pun Pak, lewat orang mati dibunuh, kuburan terkencing-kencing dia. Kenapa? Karena Anda dan saya telah dibentuk oleh budaya konyol jahiliyah ini.
Sebab itulah maka pembahasan tentang ruh ini telah menjadi pembahasan turun-temurun. Kecek orang tua-tua, kecek orang, katanya, kata orang dulu-dulu, itulah ilmunya. Itu ilmunya. Omak kita balik kalau hari kan melakik puasa. Yo? 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 La ilaha illallah. Taubat. Tidak akan pulang orang tua kita. Allah menjelaskan nanti dalam Al-Quran dan penjelasan kitab Ar-Ruh. Tidak pulang. Kalau dia mati dalam keadaan husnul khatimah, maka barzahnya raudhatun min riyadil jinan, taman di antara taman di surga. Nah, omunya udah balik, Pak. Dibalik mikirkan utang, mikirkan perangai kalian semua. Iya nak? Tidak akan mau pulang orang tua kita. Enak di barzah. Semua amal solehnya dia panen. Sholat subuh berjamaah hari ini kalau ikhlas dan datang dalam majelis ilmu kalau ikhlas, panen di barzahnya. Orang tua kita yang soleh panen di kehidupan barzahnya. Jangankan mikirkan kalian mau pulang enggak, saudaraku enggak. Dia tidak ingin pulang dan tidak ada satu dalil pun yang mengatakan pulang. Tapi kalau sudah malam Ramadan akhir, Pak Ustadz menengok-nengok dia dari ventilasi. Sebab itulah kata orang tua-tua, terangkanlah jalan, terangkanlah sumur, terangkanlah dapur, terangkanlah perigi, mana-mana. Dipasanglah colok. Ialah kebiasaan orang Melayu pesisir. Bengkali, Selat Panjang, Rohil, Pelelawan. Ya, maka terkenallah 27 likur. Allah, siapa pula yang mengajari ini? Saya dari Bengkalis, Pak. Mengamuk Cina kalau sudah malam 27 Ramadan. Kenapa mengamuk? Berdrom-drom minyaknya digarongi anak-anak muda. Dipaksa minta. Nah, kalau ada orang Bengkalis, tahu betul. Dipaksa untuk buat colok. Allah. Dulu filosofinya kena ingin menghargai, menerangkan jalan agar roh nenek-nenek datuk kita yang wafat kembali. Tidak ada yang begitu. Demi Allah tidak ada yang demikian. Mulai hari ini kikis, hapus dengan ilmunya Allah, dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sudah paham tidak ada ruh yang kembali. Oke, kita sudah mengerti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah para sahabat dan diletakkan jenazah itu sebelum dimasukkan ke dalam lahat atau liang lahat. Lalu Nabi berkata, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah, setiap jasad yang Allah wafatkan kepadanya telah didatangi 3 malaikat. Kalau dia orang soleh, bersamanya turun 3 malaikat. 2 malaikat rahmat yang berada di kanan dan kiri. 1 malaikat membawa kain kapan dari surga. 1 malaikat lagi membawa harum-haruman kasturi dari surga. Dengarkan baik-baik, jangan gagal paham. Kain kapannya dari surga, parfumnya dari surga. Lalu malaikat Israel mengatakan, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, maka dicabutlah orang soleh, ruh orang soleh, orang mukmin itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana air keluar dari mulut kendi. Kendi ada moncongnya, seperti mana air keluar dalam mulut kendi, begitulah ruh orang soleh keluar. Setelah itu ruh itu dibalut dengan kain kapan dari surga, diberikan parfum dari surga, dan dihadapkan kepada Allah. Sampai di langit pertama, malaikat berkata, wahai malaikat rahmat, ruh siapakah yang kalian bawa? Harum semerbak, bercahaya, indah.
ruh orang soleh. Tengah berdialog begitu, tiba-tiba datang suara dari langit. Wahai hamba, wahai malaikat, kembalikan hambaku yang soleh itu. Tetapkan kepadanya kebaikan, yakni jannah. Kembalikan dia ke bumi, ke tanah. Dari tanah aku ciptakan, dan dari sana pula aku kembalikan. Maka kembali dia. Mayatnya terbujur. Ruhnya Allah kembalikan. Ditengoknya lakinya menangis atau bininya menangis, anak-anaknya, keluarganya, macam-macam perangai. Apa katanya? Wahai suamiku, wahai istriku, wahai anak, wahai waliku, segerakan, cepat mandikan aku, cepat kapani aku, tak usah nunggu-nunggu yang jauh-jauh lagi, cepat, aku tidak tahan lagi. Karena di depanku raudatin min riyadil jinan, taman di antara taman surga. Kubur itu indah, dibuka pagi dan petang sampai dia indah. Senyum saja dia nengok. Indah. Cepat. Tak usah tunggu lama. Nah, masih nampak Pak? Nampak dia keluarga, siapa yang datang, siapa yang nangis. Tapi kalau seandainya ruh itu adalah ahli maksiat, ruhnya muslim yang fasik, ruhnya munafik, ruhnya orang kufar, musyrik, kepadanya didatangkan 3 malaikat. 2 malaikat dari neraka Zabaniyah, tukang siksa. 1 malaikat penyabut nyawa. Kepadanya dibawakan kain kapan dari neraka dan dibawakan aroma-aroma busuk, bak bangkai. Dan kemudian dikatakan, wahai jiwa yang durjana, keluarlah. Lalu berserakan tubuh itu, malaikat memukulnya dan menariknya seperti mana memasukkan besi ke dalam daging domba, kambing. Besi itu bercabang-cabang dan ditariknya secara paksa. Berserakan, dipukul berserakan, ditampung dengan kain kapan dari neraka, diberikan suatu busuk, dihadapkan kepada Allah. Apa kata malaikat? Aku tidak akan membukakan pintu. Siapakah yang busuk dan hina ini? Inilah ruh hamba yang melakukan keburukan. Dari langit terdengar suara, tetapkan kepadanya hal yang buruk, yakni neraka. Kembalikan dia ke bumi, ke tanah. Dari tanah aku ciptakan, dan di sana dia kembali. Ruhnya pun sampai di mana jasadnya terbujur. Ditengok, ada yang nangis, ada yang ini, ada yang mengoyakkan kapan. Dan mereka berkata, kata Nabi SAW, kalau seandainya dengar, sungguh kalian akan lari pontang panting. Kalian akan lari pontang panting. Nabi SAW menjelaskan hadis dalam Sahih Bukhari. Ketika jenazah itu dipikul, dia berkata, ketika jenazah itu terbujur, dia berkata kepada keluarganya, ada yang mengoyakkan kain kapan, ada yang menyiapkan kain, ada yang menyiapkan air. Dan dia berkata, hai, mau apa kalian? Mau dibawa kemana? Sungguh celakakan. Mereka menyumpahi saudara marahnya. Menyumpahi, Pak. Jangan antarkan aku, biarkan aku membusuk di sini. Sungguh aku tak sanggup, karena di depanku telah dibayangkan hufarin min hufarin niron. Kuburan itu lubang di antara lubang di neraka. Jangan. Ada yang begitu dinaikkan, mereka menyumpahi. Celakalah kalian. Celakalah. Kata Nabi SAW, kalau seandainya dibuka pendengaran kita, setiap jenazah yang kita pikul, yang kita bawa ke kuburan, menyumpahi kita, maka sungguh demi Allah, kata Nabi SAW, kita akan lari pontang panting dan bahkan pingsan. Ruh menyumpahi. Taib, itulah 2 potret. Ashabul yamin wa ashabus simal. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. 2 saja.